Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam Resort Batam. Kiranya saudara-saudara sekalian tetap di dalam sukacita yang dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang tidak pernah berhenti, bahkan selalu kembali baru setiap pagi Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali kami dengarkan lewat renungan harian ini. Siapkanlah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami boleh memahaminya seturut kehendak-Mu. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan renungan sepanjang hari ini yaitu Selasa 11 Oktober 2022 tertulis dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 41. Begini firman Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Dalam bahasa Batak dikatakan dengan ma itapahe herohata rabdoho tangata tudebata na di banua kijangi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali ya beratnya persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini membuat kita menjadi tertunduk, kita menjadi lemah, kehilangan semangat, gairah kita untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sebagian orang mungkin merasa dengan persoalan yang berat yang dihadapinya bahwa itu sebuah ketidakadilan. Banyak orang merasa dia tidak layak menghadapi itu. Tidak sepatutnya dia menderita, didera dengan persoalan seperti itu. Orang merasa mungkin bahwa dengan persoalan-persoalan yang telah dihadapinya itu, dia seakan telah dikucilkan, ditinggalkan, dibiarkan oleh Tuhan. Atau dengan kata lain, dia merasa hidupnya tidak lagi berarti karena Tuhan tidak mengasihinya dengan membiarkannya menghadapi persoalan-persoalan yang berat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang berat dengan cara berpikir kita, dengan perasaan-perasaan kita yang negatif tersebut,
tentu semuanya itu hanya akan membuat kita semakin lemah, semakin terpuruk, semakin kehilangan arah hidup kita yang sesungguhnya. Bahkan kita banyak yang kehilangan ya hubungan kita dengan sesama kita. Kita mungkin malu, merasa minder melihat orang-orang di sekitar kita, melihat teman-teman kita. Dan juga itu akan membuat kita bukan hanya kehilangan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, tetapi juga kita kehilangan hubungan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Sebab pikiran-pikiran tadi yang telah membuat kita merasa menjadi orang yang telah dicampakkan, ditinggalkan, dan tidak dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini menyapa kita dan mengajak kita untuk bangkit ya dari ketertundukan kita, dari sikap kita yang mungkin menarik diri dari lingkungan sekitar kita, bahkan menjauhkan diri kita di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Ayat ini adalah bagian dari seruan penulis kitab Ratapan, yaitu Nabi Yeremia. Dia menuliskan ratapan ini sebagai ungkapan jeritan umat di tengah-tengah penderitaan luar biasa yang mereka alami ketika mereka terbuang. Ketika mereka dibiarkan oleh Tuhan melewati hukuman yang sangat pahit, harus menjadi budak di negeri asing, di negeri bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu Babel. Dan ketika Yeremia penulis ratapan ini menyatakan ratapan itu, sebetulnya itu bukan hanya ratapan umat itu saja, tetapi itu juga menggambarkan bagaimana juga secara pribadi dia juga memiliki pergumulan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang nabi yang diutus untuk memberitakan firman Tuhan ke tengah-tengah bangsa itu. Dia mengalami begitu banyak tantangan, tekanan, penolakan yang membuatnya tentu sangat menderita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah penderitaan itu, di tengah-tengah ratapannya itu, penulis ratapan ini mau menunjukkan kalau dia tidak larut di dalam penderitaan itu. Dia tidak larut di dalam kedukaannya. Dan bahkan itu tidak membuatnya jatuh ke dalam keputusasaan. Tidak membuatnya menjadi tertunduk lesu dan kehilangan pengharapannya. Bahkan tadi kita diajak untuk mari mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah yang di sorga. Saudara-saudara, seruan ini mau mengajak kita bagaimana kita belajar untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sebuah pengakuan, dengan sebuah penyerahan diri. Pengakuan bahwa hanya Allah yang mampu menolong dan memulihkan kehidupan kita. Penyerahan diri agar Allah yang bertindak menolong kita bekerja di tengah-tengah setiap pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena itu, mari jangan pernah membiarkan keadaan sesakit apapun, persulitan serumit apapun, kondisi seberat apapun membuat kita semakin jatuh terpuruk, semakin jauh dari Allah. Tetapi marilah kita datang kepada Allah yang di sorga. Ketika kita diajak untuk datang mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah yang di sorga, itu berangkat dari sebuah pengakuan bahwa Allah adalah sumber rahmat. Itu telah dinyatakan oleh penulis kitab Ratapan di ayat sebelumnya. Ketika kita diajak untuk mengangkat hati kita dan tangan kita kepada Allah di sorga, itu juga menjadi sebuah pengakuan
bahwa pertolongan dari Allah saja. Dan kasih-Nya tidak akan pernah putus-putusnya, tidak akan pernah henti-hentinya. Saudara-saudara sekalian, apa yang firman Tuhan selalu janjikan tidak pernah berbohong. Itu adalah sebuah kebenaran. Tangan Allah selalu terbuka menanti kita. Tangan Allah selalu terbuka lebar, mau merangkul kita semua. Semua yang letih, semua yang lesu, semua yang tertunduk karena semua persoalan-persoalan berat yang menekan kita. Asal kita mau datang, asal kita mau mengaku di hadapannya atas setiap dosa-dosa kita, atas setiap pelanggaran-pelanggaran kita, dan mengaku bahwa hanya Tuhanlah sumber kehidupan kita, yang mengampuni kita, yang memulihkan kita, dan yang akan terus-menerus mengasihi kita dengan tidak putus-putusnya. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah setiap pergumulan kita, kalaupun kita menangis, kalaupun kita meratap, biarlah tangisan dan ratapan kita bukan tangisan atau ratapan yang membawa kita ke dalam keputusasaan, tetapi biarlah setiap ratapan dan tangisan di tengah-tengah penderitaan kita, persoalan kita adalah tangisan dan ratapan yang membawa kita datang kepada Tuhan. Ratapan yang isinya adalah doa-doa kita kepadanya, permohonan-permohonan kita kepadanya. Karena itu mari hentikan setiap keluh kesah kita, hentikan setiap sungut-sungut kita, kita ganti itu menjadi doa-doa permohonan kita, doa-doa pujian kita, syukur kita kepadanya untuk kasih-Nya yang tidak akan pernah berhenti memelihara kita, menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menghiburkan hati kami pada saat ini, agar kami tidak pernah jatuh ke dalam keputusasaan, keterpurukan, dikala kami menghadapi persoalan seberat apapun, tetapi supaya kami datang kepada Tuhan, menengadahkan, mengangkat tangan kami, hati kami, untuk berserah, menyerah kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami yang tengah mendengarkan firman-Mu ini, jika kami dalam keadaan berbeban berat, biarlah Tuhan setiap kami benar-benar boleh menyerahkan beban berat kami hanya kepadamu, dan menggantungkan harapan kami kepadamu, dan mempercayai Engkau sepenuhnya Tuhan. Engkau adalah Allah yang penuh kasih, sumber karunia, sumber pemulihan bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, yakinkan kami akan semua itu. Terpujilah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terus berjalan dalam sebuah keyakinan Tuhan pasti selalu menyertai kita. Shalom.